Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang cara mengupload aplikasi ke Play Store. Nah, sebenarnya di video-video yang lalu sudah ada cara untuk mengupload aplikasi ke Play Store. Hanya saja di user interface yang sekarang dari Google Play Console atau Google Developer itu sudah agak berbeda. Jadi kebanyakan member agak kebingungan untuk mengupload aplikasi ke Play Store. Nah, di video ini kita akan mengulas tentang cara upload aplikasi dengan tampilan baru dari Google Play Console atau update di atas 29 Juli. Kalau saya tidak salah, tanggal 29 Juli itu pertama kali UI baru dari Play Console ini dirilis. Di sini, aplikasi yang akan saya upload adalah aplikasi taksi online dengan nama Picme. Saya di sini hanya untuk contoh saja, supaya teman-teman punya gambaran atau terbantu kalau seandainya belum paham dengan tampilan user interface dari Play Console yang baru ini. Sebelum kita menggenerate aplikasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, seperti biasa, saya masuk ke setting dulu, kemudian advance. Nah, di sini saya mau supaya tampilan dari layar aplikasi ini nanti portrait saja. Selanjutnya, saya mau cek di gambar-gambar yang digunakan. Nah, di bagian desain ini, homepage-nya ini gambar yang kita gunakan, saya tidak akan ubah, saya biarkan default saja. Kemudian ke menu application, saya juga tidak akan ubah icon bawaan dari aplikasi ini. Yang perlu saya ubah ini panah kembali, kemudian push notification. Nah, untuk icon push notification ini, saya sudah sediakan satu buah icon yang sudah saya set transparent. Kemudian iconnya di set ke putih. Tinggal upload saja. Ini iconnya kita okekan. Nah, nanti seperti ini. Kemudian untuk covernya ini, saya gunakan gambar yang ini. Saya bisa upload. Kemudian ini kita upload. Kita okekan. Nah, nanti seperti ini ya icon. Setelah selesai, saya mau ubah sesuai dengan warna dari taksi ini ke warna kuning. Selanjutnya kita save. Oke, untuk icon push notification sudah selesai. Kita masuk ke splash screen-nya. Nah, sama seperti homepage tadi, saya tidak akan ubah splash screen ini. Jadi saya biarkan default. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu publication. Oke, di bagian sini yang akan saya ubah itu package name-nya. Karena ini untuk Android, jadi saya cukup ubah yang ini saja. Setelah selesai, silakan teman-teman save. Kemudian di bagian sini saya tidak punya iklan, jadi saya di sini tidak akan centang. Kemudian di sini saya isi hashtag saja. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita masuk ke bawah, langsung ke generate build sini. Nah, di sini versinya 1.0. Nah, saya mau ubah 1.1 karena sebelumnya sudah saya generate. Kemudian di bagian sini saya mau centang dulu. Selanjutnya kita generate. Nah, silakan teman-teman tunggu. Ini prosesnya sedang berlangsung sekitar 1 menit lebih. Nah, kalau seandainya sudah selesai nanti ini, kita akan dikasih tahu melalui email untuk download aplikasinya, atau bisa juga teman-teman refresh page. Email sudah masuk di ponsel saya. Setelah itu kita refresh page dulu. Nah, ini button download links-nya sudah muncul. Kita bisa download sekarang. Oke teman-teman, ini sudah selesai terdownload aplikasinya. Selanjutnya kita masuk ke Google Play Console. Kita bisa buka di tab baru. Jadi seperti ini, Google Play Console. Oke, setelah berhasil, teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, untuk mengupload aplikasi baru, teman-teman silakan klik di buat aplikasi. Kemudian kita kasih nama aplikasinya. Dalam contoh ini, nama aplikasi kita itu Picme. Kemudian bahasa defaultnya kita bisa pilih Indonesia saja, atau teman-teman mau sesuaikan ke bahasa Inggris silakan. Kemudian di sini kita pilih aplikasi ini gratis. Kemudian di sini kita centang. Setelah itu kita buat aplikasi. Oke, selanjutnya setelah kita selesai membuat aplikasi,
kita akan diarahkan ke tampilan ini. Nah, di sini kita akan mengisi semua data-data yang diminta. Dari penyiapan awal, kemudian rilis, sampai nanti ke publikasi aplikasi di Google Play. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Kita bisa lihat. Kemudian kita masuk ke bagian akses aplikasi. Nah, ini kita pilih tanpa akses khusus ya. Setelah itu kita simpan. Kalau sudah selesai kita kembali. Kemudian masuk ke iklan. Di sini tidak ada iklannya. Kemudian kita kembali. Rating kontennya kita isi. Kita bisa mulai kuesioner. Kemudian kita akan diarahkan ke sini, kita bisa isi. Kemudian kita pilih kategori dari aplikasi kita. Terserah teman-teman, sesuaikan dengan aplikasi yang teman-teman buat. Di sini saya pilih pendidikan saja, kemudian berikutnya. Nah, selanjutnya saya pilih tidak, semua tidak, kemudian ini juga tidak. Nah, di sini saya pilih tidak semua saja, atau teman-teman bisa sesuaikan kalau mau baca satu persatu. Sesuaikan dengan aplikasi teman-teman. Kemudian nanti jawabannya juga disesuaikan. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita klik di berikutnya. Ini sudah selesai, kita bisa kirim. Oke, ini ratingnya sudah selesai. Kita kembali ke depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian konten aplikasi, yaitu kebijakan privasi. Nah, kebijakan privasi ini silakan teman-teman lihat di video sebelumnya, versi UI sebelumnya. Kemudian nanti teman-teman sesuaikan perintahnya di situ. Nah, di sini saya tinggal copy saja di aplikasi saya sebelumnya URL-nya. Kemudian saya paste di sini. Setelah itu saya simpan. Nah, setelah selesai kita kembali. Ini target aplikasi kita, 18 tahun ke atas saja. Kemudian berikutnya ya saja di sini cara tidak sengaja. Kemudian kalau sudah selesai kita simpan. Nah, setelah selesai kita kembali. Ini sudah selesai. Oke, setelah kembali ke sini kita kembali lagi ke aplikasinya. Kita bisa klik di lihat aplikasi. Kemudian ke sini kita pilih kategori ini. Kemudian kita isi. Ini aplikasi, kemudian kategorinya. Nah, di sini saya pilih bisnis. Kemudian saya tidak akan pakai tag. Di sini saya cukup isi email saja. Setelah selesai, kita bisa simpan. Oke, setelah berhasil, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Kita masuk ke sini lagi. Kemudian setelah ini selesai, kita bisa lihat yang di bagian bawah sini. Di sini kita isi deskripsi singkat dan deskripsi lengkap dari aplikasi kita. Oke, setelah teman-teman selesai mengisi deskripsinya, kemudian kita masuk ke bagian gambar. Kemudian di gambar fitur ini, sesuai dengan ukuran yang diminta, kita bisa upload. Setelah itu kita masuk ke screenshot untuk telepon ini. Nah, silakan teman-teman isi sesuai dengan jumlah yang diminta, atau bisa kurang dari itu juga. Kalau seandainya teman-teman punya videonya, silakan tambahkan URL videonya di sini. Setelah itu ini sudah selesai, kita bisa kembali. Nah, kita bisa klik di sini. Oke, selanjutnya di tahap pertama sudah selesai. Kemudian kita akan rilis aplikasi kita. Nah, di bagian sini ada tahapan pengujian. Karena aplikasi yang kita buat ini sudah versi rilis, jadi kita akan lewati ini saja. Kita masuk bagian paling bawah di sini, kemudian kita bisa lihat tugasnya. Selanjutnya kita pilih negara dan wilayah. Kemudian kita tambahkan, kita pilih semua saja. Setelah itu kita tambahkan. Nah, setelah selesai, kita masuk ke bagian rilis. Kita bisa buat rilis baru. Nah, selanjutnya kita bisa klik di lanjutan.
Ini sudah tercentang. Kemudian kita bisa upload aplikasinya sekarang. Oke, ini sudah berhasil ya, 1.1 ini otomatis muncul seperti ini. Selanjutnya kita bisa simpan, kemudian kita bisa tinjau rilis. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat di bagian sini itu ada beberapa error. Di sini ada 2. Nah, yang pertama itu ada peringatan ukuran aplikasi, kemudian yang kedua karena aplikasi kita ini berisi kode Java, kita skip saja atau kita bisa langsung mulai peluncuran ke produksi. Setelah selesai kita bisa luncurkan. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Kita bisa masuk ke dashboard rilis. Kita bisa lihat aplikasi kita di sebelah sini. Kemudian kalau kita masuk ke bagian depan di semua aplikasi, statusnya di sebelah sini itu sedang ditinjau. Oke teman-teman, itu saja untuk video cara mengupload aplikasi di Google Play Console terbaru. Silakan teman-teman sesuaikan.